Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Subhanudis, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dengan NIDN 0102018309. Jabatan akademik saya adalah sebagai asisten ahli dan saya juga sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris Adat. Ini berbobot 2 SKS dan mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa jurusan Hukum Perdata di semester 7. Adapun ruang lingkup pada kuliah ini adalah meliputi aspek-aspek hukum yang mengatur hubungan antara anak dengan orang tua dan kerabatnya, pemeliharaan anak dan pengangkatan anak, perkawinan dan perwarisan secara adat. Selama mahasiswa mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, saya memakai beberapa media pembelajaran yaitu melalui e-learning dan blog dosen. Bila dalam setiap pertemuan kuliah bahan ajar, maka saya akan upload materi saya di dalam e-learning dan mahasiswa dapat mendownloadnya. Begitu juga di dalam blog dosen, saya mengupload materi saya dan mahasiswa dapat mendownloadnya agar mahasiswa tidak tertinggal dengan mata kuliah. Adapun beberapa referensi buku yang saya gunakan adalah karangan dari Profesor Dr. R. Subekti SH dan karangan Profesor Hilman Hadikusuma. Dan adapun pembelajaran mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu sebagai berikut. Pada pertemuan pertama, saya memberikan materi pengantar hukum keluarga dan hukum perkawinan. Pada pertemuan kedua, saya memberikan materi syarat-syarat perkawinan secara terperinci. Pada pertemuan keempat dan kelima, saya memberikan materi tentang akibat-akibat yang timbul dalam perkawinan dan kedudukan anak dalam hukum keluarga. Pada pertemuan kelima dan ketujuh, saya memberikan materi tentang perwalian, akibat-akibat yang timbul karena perceraian. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan evaluasi pembelajaran dengan melaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 dan 10, saya memberikan materi tentang menguraikan waris adat dan perkawinan dalam hukum adat. Pada pertemuan ke-11, saya memberikan materi tentang bagaimana saya menyelesaikan permasalahan dan menjelaskan sistem kewarisan dalam hukum adat. Pada pertemuan 12 dan 13, saya memberikan materi menyelesaikan permasalahan perwarisan dalam waris adat dan mampu menjelaskan hak anak dalam waris adat. Pada pertemuan 14 dan 15, saya memberikan materi hibah dalam waris adat dan mampu membandingkan serta menganalisa perbandingan pembagian warisan melalui 3 sistem kewarisan di Indonesia. Pada pertemuan ke-16 akan dilakukan evaluasi pembelajaran dengan melaksanakan ujian akhir semester. Berdasarkan pertemuan tersebut, capaian-capaian yang akan tercapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu mengerti dan memahami mengenai hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, serta hukum waris adat. Mahasiswa mampu memahami hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan. Yang ketiga, mampu memahami mengenai perkawinan dalam hukum adat. Yang keempat adalah mampu memahami dan menganalisa sistem kewarisan adat. Mahasiswa mampu memahami menganalisa perbandingan pembagian warisan melalui 3 sistem kewarisan. Demikian uraian yang saya sampaikan dan berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang saya terapkan di lokal bersama mahasiswa yang dapat sama-sama kita lihat dalam video YouTube berikut ini. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita di pertemuan pertama tentang belajar kelompok lupa. Nah, perkenalkan, saya Aldi Subhanudis ya, sebagai dosen pengampu hukum keluarga dan waris adat ya. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan
sebelum kita belajar ada beberapa poin-poin yang akan nanti kita pelajari tentang hukum keluarga dan waris adat. Ini perbandingan sahnya perkawinan menurut hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Ya. Di hukum perdata dikatakan di situ kalau calon suami dan calon istri menyatakan saling menerima satu pada lainnya sebagai suami istri. Perkawinan dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil. Ya, dibuktikan dengan akta perkawinan atau dicatat di kantor catatan sipil. Ya. Kalau menurut hukum Islam, perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum fikih. Kemudian hukum perkawinan harus dipenuhi calon suami istri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Kemudian perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, jadi dianggap sah apabila sudah memiliki saksi dan sudah ijab kabul. Ya. Kalau menurut hukum adat, ya, perkawinan adalah tahapan circle of life. Ya, perkawinan merupakan upacara rite of passage atau ritus. Ya, kemudian perkawinan harus ada pengakuan atau penerimaan masyarakat. Ya, kemudian perkawinan tidak mengharuskan adanya pencatatan perkawinan, tetap dianggap sah. Ya. Cuman di Indonesia lah yang menggunakan yang berlakunya adanya hukum adat. Satu-satunya di dunia sudah menggunakan hukum adat. Dan hukum adat itu tetap diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Pak. Ada namanya nama ini pertanyaan tadi kan Bapak menjelaskan mengenai sah perkawinan itu. Disini mau saya tanyakan, apakah sah perkawinan yang dilakukan secara adat itu banyak Pak? Kalau bagi suku kira-kira itu sah atau tidak? yang tadi sudah saya jelaskan bahwasanya perkawinan yang dilakukan secara adat itu adalah sah walaupun dia tidak tercatat di dalam catatan sipil. Dia tidak tercatat ya. Jadi perkawinan ini adalah perkawinan sah karena hukum adat itu walaupun dia tidak tertulis dia tetap diakui ya. Oke, paham? Paham. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, maka di pertemuan pertama ini akan kita akhiri ya. Nanti di minggu depan akan kita lanjutkan lagi tentang masalah hukum perkawinan dan hukum keluarga ya. Baik, saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu